Bismillah, kita akan membahas tentang orang bakhil dalam perspektif agama Islam, dalam perspektif interaksi sosial, dan terakhir konsekuensi-konsekuensi yang didapat bagi orang yang bakhil bin pelit. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita nikmat-nikmat, melimpahkan kepada kita karunia-karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas dalam penuh kemudahan. Kita dapat beraktivitas dengan penuh rasa senang, kita bisa ketawa, bisa bercanda, bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Tentunya nikmat ini, karunia ini harus kita syukuri. Bagaimana caranya? Gunakan kepada hal-hal yang bernilai ibadah. Gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Gunakan pada hal-hal yang menjadi kebaikan bagi diri kita untuk dicatat sebuah hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus gembira? Kenapa harus bahagia? Karena hari ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini Allah mengutus manusia yang agung, manusia yang mulia. Maka karena Allah mengutus manusia agung dan mulia di bulan ini, kita wajib bahagia, kita wajib senang, ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh muka bumi ini. Mau dia orang kafir kek, mau dia orang muslim kek, mau dia anak-anak kek, mau dia orang tua kek, semuanya Nabi Muhammad SAW sangat sesuai kepada semua lapisan manusia, semua lapisan umur. Tidak terbatas untuk ibu-ibu doang, tidak terbatas untuk bapak-bapak doang, tapi semua yang remaja, yang kerja, yang nganggur, semuanya cocok buat semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat yang senang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan umat yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu tidak ada nabi maupun rasul yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Hanya Nabi Muhammad, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pokoknya luar biasa dan sangat istimewa, terutama bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang sangat spesial. Kita wajib bahagia, kita wajib senang, ya. Baik, kita ngomongin tentang bakhil. Orang yang bakhil adalah orang yang tidak bisa mengeluarkan rezeki yang Allah kasih kepada dirinya kepada orang lain. Kita ketahui di dalam agama kita, setiap rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain di situ. Ada hak fakir miskin di situ. Ada hak yatim piatu di situ. Nah, orang yang bakhil, orang yang kikir, ya, dia akan merugi serugi-ruginya. Kita akan bahas dari sudut pandang Al-Quran dan hadis dulu, ya. Nah, orang yang bakhil itu hartanya itu sebenarnya itu nggak bisa dihabiskan oleh dia. Tapi harta orang yang bakhil itu akan habis ketika dia udah mati. Siapa yang menghabiskan? Nah ini, yang pertama ahli warisnya.
Kalau dia gak punya ahli waris, selesai. Diambil sama negara, ya. Nauzubillah. Makanya rugi, bakhil itu rugi banget. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180, ini sangat sangat jelas ya. Jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil menyangka, kata dalam Al-Qur'an nih, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan, harta yang mereka tahan nggak dikasih ke orang, itu akan dikalungkan pada hari kiamat di leher mereka. Dan Allah ya, dan Allah lah pusaka warisan dari langit dan bumi. Jadi orang bakhil itu nggak bisa seperti itu ya. Makanya hati-hati banget ya. Kemudian dalam perspektif kehidupan sosial, orang yang bakhil biasanya dia tidak akan menikmati hartanya. Apa yang dilakukan? Dia hanya menimbun, dia hanya menyimpan, dia hanya menahan. Hartanya akan habis setelah dia meninggal. Kepada siapa yang menghabiskan hartanya? Yang pertama, harta si bakhil itu akan habis oleh anak cucunya. Anak cucunya, ahli warisnya akan habis di situ. Dan cenderung ya? Akibat daripada efek harta yang tidak diinfakkan atau dizakatkan itu akan menjadi harta yang panas, harta yang akan merusak ahli warisnya, harta yang akan merusak keturunannya. Nauzubillah ya. Terus yang kedua, bisa juga harta si bakhil ini akan dikuasai oleh negara kalau dia nggak punya ahli waris. Tuh coba ya, udah dikumpulin, ditimbun, disimpan, ditahan, malah diambil sama negara. Terus apa lagi? Akan diambil oleh orang lain dengan cara yang batil. Apa itu? Dicuri, dirampok, dibunuh, ditipu. Tuh, pokoknya hati-hati. Hati-hati, orang yang bakhil itu potensi dicuri, potensi dirampok, potensi ditipu sangat besar. Hati-hati. Ya. Jadi kalau kita merasakan kehilangan, itu bisa jadi indikatornya, lampu merahnya kedap-kedip tuh. Wah, jangan-jangan belum zakat nih. Wah, jangan-jangan infaknya kurang nih. Sedekahnya kurang nih. Nah, itu begitu. Agar apa? Agar kita nerimo, agar kita pasrah kepada Allah ketika ada harta kita yang hilang. Nah, itu ya. Kemudian apalagi yang bisa diketahui dari efek orang yang bakhil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Yaqul ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku. Padahal tidaklah engkau punya dari hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu habis, apa yang engkau pakai lalu usang, atau apa yang engkau sedekahkan, nah itulah yang kekal. Hadis ini yang memberikan sebuah konsep, sebuah teori tentang harta, sebuah teori tentang rezeki. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya harta yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, harta yang dizakatkan. Itulah hakikat yang sebenarnya daripada harta seorang muslim. Kenapa? Lihat, ketahuilah ketika dimakan, masuk ke mulut, ke kerongkongan, masuk ke perut. Ya, itu udah cukup sampai di situ. Habis tuh. Kalau dimakan, itulah yang disebut dengan rezekinya. Jadi kalau masih di luar mulut, itu bukan rezeki.
uang yang kita miliki sekian miliar, sama, itu pun bukan rezeki kita. Kenapa? Masih di luar mulut. Kalau udah masuk ke dalam mulut, nah baru itu rezeki kita. Terus apa lagi? Yang kita pakai sehari-hari. Yang kita pakai lalu usang, lapuk, rusak. Nah itulah rezeki kita. Tapi kalau kita pakai kemudian kita jemur, hilang. Nah itu berarti udah selesai. Bukan rezeki kita lagi. Ya. Jadi hadis ini sangat jelas membahas betapa kepemilikan yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah ketika benda, ketika harta, ketika uang, ketika tenaga itu disedekahkan, itu dilakukan untuk bermanfaat kepada orang lain, itu dilakukan untuk amal ibadah. Nah, maka itulah hakikat daripada harta yang sebenarnya. Maka seorang muslim yang dia mampu berinfak, mampu bersedekah, mampu berzakat, mampu mewakafkan, nah itulah orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang beruntung, ya. Kenapa saya sampaikan orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang beruntung? Karena ada orang mukmin yang bodoh, tolol, nauzubillah. Nih, setiap harta yang ada sama kita, kalau diumpamakan nih, dianalogikan seperti air. Ini harta kita analogiin sebagai air. Air masuk ke dalam botol. Botolnya kita tutup. Bayangin, ini botol selama masih ditutup, itu nggak bisa diminum, nggak bisa dikasih ke orang lain karena masih ditutup. Sama seperti rezeki, sama seperti harta. Harta yang tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak diwakafkan, tidak dizakatkan, itu seperti itu. Jadi bodoh banget orang yang punya harta nggak mau sedekah, nggak mau infak, bodoh, tolol. Kenapa? Ya itu seperti air dalam botol. Boro-boro buat orang lain, buat dirinya saja itu enggak ternikmati. Kenapa? Karena masih tertutup. Harta yang tidak disedekahkan, harta yang tidak diinfakkan, harta yang tidak dizakatkan, harta yang tidak diwakafkan, maka seperti itu kondisinya. La faidatan lahu, enggak ada manfaatnya. Yang ada malah merusak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini saya gemes banget. Kenapa? Karena orang muslim, ngakunya orang muslim, ibadahnya rajin. Ya. Puasanya rajin. Haji tiap tahun. Umroh tiap bulan, bahkan tiap minggu dia umroh. Terus dia enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau infak. Oh, udah selesai. Mardud. Ditolak ibadahnya, ditolak. Makanya ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Barang siapa yang Allah mampukan untuk berhaji, berhajilah 1 kali saja. Itu lebih utama. Ustaz, saya mah duitnya banyak, bisa saya mampu setiap tahun mau haji. Nah ini nih, itu uang yang bisa dipakai untuk haji, bisa lebih manfaat, lebih maslahat digunakan untuk umat. Entah itu menolong fakir miskin, anak yatim yang gak bisa sekolah, anak yatim yang belum makan. Nah, uang yang tadi kita miliki, bagiin tuh ke orang-orang itu. Insya Allah lebih besar pahalanya, insya Allah lebih manfaat. Insya Allah doa-doa orang yang kita bantu itu lebih besar daripada doa kita di depan Ka'bah. Lebih besar. Kenapa? Karena di dalam Islam ada yang namanya ibadah sosial, ada yang namanya ibadah fardiyah. Kalau ibadah fardiyah, ibadah yang wajib secara pribadi, itu cukup dikerjakan sekali saja. Seperti haji tadi. Terus bagaimana? Sisanya
ya kita bagiin ke orang-orang. Wah, Ustadz mah itu hasil jerih payah saya, Ustadz. Itu hasil usaha saya, Ustadz. Masa dibagi-bagi sih, Ustadz? Nah, udah selesai udah. Kalau Anda punya alasan seperti itu, udah silahkan nikmati harta Anda, silahkan nikmati, dah. Nggak perlu zakat, nggak perlu infak, nggak perlu sedekah, udah. Mau haji, monggo, ya. Mau umroh setiap bulan, monggo, udah terserah dah, ya. Silakan lakukan masyitum, terserah antum, ya. Demikian, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat bakhil bin pelit. Semoga Allah menjauhkan orang-orang yang dekat sama kita dari sifat pelit bin bakhil. Semoga keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah dari sifat bakhil bin pelit. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mampu bisa bersedekah dan bisa berinfak serta bisa mewakafkan apa yang kita miliki sedikit demi sedikit, ya. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.